Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka parah, tahun 1798. Kebangunan besar rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 159, serangan cyber, pemadaman listrik, perang gender, huru-hara keagamaan. Selamat datang kembali dalam episode lain WhatsApp Prof. Hello, Walter. Hai Martin. Kita kembali meneliti artikel-artikel berita. Saya melihat judul kita semakin pendek. Wah, nanti judulnya hanya 2 kata kecil. Wah, nantinya akan berbentuk esai. Wow, Anda benar-benar sarkas. Ya, memang. Nah, alasannya mengapa saya melakukan seperti ini, sehingga kita bisa mengetahui mengenai apa ini. Ya, dan ini bagus untuk internet sehingga mereka tahu apa kata kuncinya. Benar. Baiklah. Tetapi sebelumnya, kita mesti memohon pertolongan Allah, sehingga bisa menyatukan segalanya, sesuai kehendaknya. Baiklah. Bapa Sorgawi, terima kasih atas kehadiran-Mu, sehingga setiap hari dan setiap saat, kami bisa mengangkat kepala kami dan menyatakan segala sesuatunya kepada-Mu. Kami memohon kiranya Engkau mencerahkan kami dengan Roh Kudus-Mu, dan bimbinglah kami melalui diskusi ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, Martin, Alkitab mengatakan adanya waktu seperti yang belum pernah ada. Nah, saya seorang tua, tetapi jika Anda mengatakan kepada saya 5 tahun yang lalu, bahkan 5 tahun yang lalu, bahwa hal itu, akan terjadi dalam waktu 5 tahun ke depan. Saya akan jawab, mungkin yang benar dalam waktu 20 tahun, 30 tahun, atau 40 tahun, tetapi tidak dalam 5 tahun. Kebanyakan hal-hal tadi, seolah-olah kita sedang hidup dalam sebuah film. Memang kita dalam sebuah film. Nah, saya begitu senang, adanya hal yang disebut sebagai waktu. Karena cepat atau lambat, waktu itu akan habis, benar. Saya sudah tidak sabar menunggu hari, di mana kita tidak perlu memakai jam lagi. Kita berbincang-bincang 2 hari lalu di sekolah Sabat. Dan pertanyaannya ialah, apakah waktu itu? Dan adanya ilmuwan yang berkata, itu hanyalah sekedar hayalan. Dan yang lainnya berkata, Anda tidak bisa mendefinisikannya. Dan saya sedikit merenungkannya, apa itu waktu? Jika memang sulit mendefinisikannya, maka apa itu waktu? Dan saya telah tiba kepada kesimpulan bahwa waktu adalah penyisipan. Di dalam bahasa Jerman, itu dikatakan an Einsup. Baiklah, sesuatu yang telah disisipkan. Nah, itu dia. Sesuatu yang telah disisipkan. Disisipkan ke dalam apa? Ke dalam kekekalan. Jadi adanya dimensi kekekalan, lalu adanya interpolasi, penyisipan, Einsup, memasukkan ke dalam irisan ini yang disebut waktu. Jadi dengan kata lain, Allah menciptakan waktu. Lalu Allah menciptakan planet dengan bulan dan bintang-bintang dan matahari. Guna menetapkan waktu dan musim. Tentu saja mesti ada tujuannya, mengapa mesti ada waktu. Mengapa harus adanya penyisipan ini? Dan tentu saja, satu-satunya solusi untuk hal itu ialah, guna menyelesaikan masalah dosa. Benar sekali. Anda tidak dapat memiliki masalah dosa di dalam kekekalan karena itu akan menjadi penderitaan yang kekal. Maka harus adanya Einsup, harus ada interpolasi. Anda harus berkata, saya akan menginterupsi kekekalan dengan hal yang disebut waktu.
lalu menuliskan sebuah buku akan hal itu. Ini adalah bukunya Martin. Dan saya akan menceritakan secara tepat, hal yang akan terjadi dalam penyisipan ini. Dalam waktu ini. Dalam kurun waktu ini. Dan jika Anda tidak mempercayai saya, maka periksalah jika peristiwa itu sudah terjadi. Karena Tuhan berkata, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya, apabila hal itu terjadi. Lalu Tuhan akan menceritakan seperti apa jadinya, dan Tuhan menceritakan di dalam kitab Matius, hal yang akan terjadi. Lalu Tuhan menceritakan di dalam kitab Daniel, sebelum waktunya, situasi politik, situasi keagamaan yang akan terjadi. Lalu Tuhan menceritakan di dalam kitab Wahyu, dengan tepat hal-hal yang akan terjadi, tetapi meskipun begitu, orang-orang tetap tidak mau percaya. Memang. Jadi apa gunanya? Tapi syukur pada Tuhan, tidak semua. Hanya untuk yang mempercayai. Baiklah, jadi akan ada keturunan Abraham, yang akan memiliki iman dan mempercayai, karena Allah sudah memberitahukannya sebelumnya. Tetapi beberapa hal yang dia beritahukan kepada Anda sebelumnya begitu tidak mungkin, sehingga Anda berpikir bahwa hal itu tidak akan terjadi. Tetapi itu terjadi. Dan memang sedang terjadi. Dan banyak orang yang tidak suka mendengar bahwa kita sudah hampir di penghujung waktu. Nah, saya tidak bisa menunggu, saya begitu senang. Semakin panjang, Anda memberi judulnya, Martin. Itu akan semakin lebih baik buat kita. Itu akan seperti yang Anda katakan, akan seperti esai. Dan tahukah Anda, adanya bagian yang menyedihkan? Saya bahkan belum mencantumkannya. Apa? Baiklah, pada dasarnya, semakin panjang judulnya, semakin kita memiliki penggenapan nubuatan. Semuanya dikaitkan kepada penggenapan nubuatan. Baiklah, jadi inilah hal yang kita bicarakan. Suatu masa kesesakan yang belum pernah ada, jika belum pernah ada, maka itu akan sangat buruk. Jadi dengan kata lain, segala sesuatu yang dipraktekkan di seluruh dunia, saya berbicara mengenai yang jahat. Dia akan melempari kita dengan buku-buku, dengan catatannya. Dan itu akan lebih panjang dari esai, dan dilemparkan ke dunia. Saya pikir setan sedang sibuk. Kita bisa melihat dan merasakannya. Kita bahkan belum menyinggung beberapa topik, benar. Jadi, Anda telah memberi judulnya, serangan cyber, pemadaman listrik, agama iklim, perang gender dan huru-hara keagamaan. Dan kembali, semua ini hanyalah peristiwa. Janganlah terhisap ke dalamnya. Tepat sekali, ini hanyalah peristiwa, saksikan saja, tetapi harap selalu ingat, kemana semua ini menuju. Dan semakin besar peristiwanya, dan semakin memuncak. Semakin besar kemungkinan, orang-orang akan berteriak, sudah cukup. Mari kita mencari solusinya. Dan solusinya adalah perdamaian, pada akhirnya, kemudian Anda mengalami kebinasaan. Itulah pada dasarnya, mengapa kita mesti lanjut, dan menunjukkan semua hal-hal ini. Kita bisa saja membiarkannya, dan kita pergi. Baiklah, sampai bertemu lagi. Baiklah, mari kita melihat apa yang mereka katakan. Ini dari situs New York Post, 400.000 galon air radioaktif, mengalir dari pabrik nuklir Minnesota. Sekurang-kurangnya 400.000 galon air radioaktif mengalir dari pembangkit listrik bertenaga nuklir Minnesota di bulan November. Tetapi para pejabat hanya mengumumkan kebocoran itu di hari Kamis. Jadi mereka mempertahankan banyak hal ini dengan ketat. Sungguh luar biasa, itulah mengapa saya memasukkan beberapa hal ini. Biasanya hal seperti ini akan menjadi berita utama di seluruh berita, tetapi sekarang, semakin banyak hal yang terjadi dan mengganggu. Tetapi yang tidak dibawakan untuk menjadi perhatian orang-orang. Nah, pemikirannya seperti ini, Martin. Tulisan Roh Nubuat berkata, bencana alam akan semakin meningkat, akan terjadi kebakaran, angin badai. Akan terjadi tabrakan dan bencana besar dalam transportasi, kapal akan tenggelam, kereta api akan tabrakan. Pesawat terbang, Ellen White tidak pernah membicarakan hal itu, tetapi garis besar transportasi termasuk pesawat terbang, akan mengalami kecelakaan. Nah, teknologi sudah tiba di suatu titik di mana semua kecelakaan ini tidak mesti terjadi. Semuanya sudah begitu teratur rapi, sehingga kereta api tidak bertabrakan. Maksud saya, adanya sensor yang memberitahu, jika adanya kerusakan kereta api, mereka bisa mengerem dan berhenti dan semuanya. Tetapi jika sistem itu runtuh,
atau serangan cyber, akankah terjadi bencana besar yang di luar perkiraan terjadi? Sungguh pasti, ini akan sungguh kelam, ketika peristiwa itu terjadi. Ya, dan baru-baru ini, ketika mereka menghentikan semua penerbangan di Amerika Serikat, karena adanya gangguan dalam sistem. Bayangkan jika kerusakan itu terjadi, ketika sedang ada dalam penerbangan, ini bakalan menarik, benar. Memang sudah ada banyak hal yang bisa menyebabkan masalah sangat besar, dan sangat mungkin untuk terjadi. Baiklah, lalu umat manusia berpikir akan menyelesaikan masalah dengan memakai AI, Artificial Intelligence. Dan AI, Artificial Intelligence, akan mengawasi segalanya, tetapi kemudian AI mengalami masalah, maka kemudian, Anda benar-benar terkena bencana besar. Tepat sekali. Jadi, ini bisa menjadi suatu zaman menarik, yang belum pernah ada. Anda tahu, dan saya mesti sangat berterus terang, saya yakin zaman ini ada di zaman kita, ini tidak lagi di masa depan. Baiklah, bagaimana jika ini adalah hal palsu, semata-mata untuk menciptakan ketakutan? Saya pikir, kebanyakannya akan palsu, tetapi sayangnya, Beberapa akan nyata. dan itu tidak berpengaruh, karena hasil akhirnya akan sama. Baiklah. Nah, apakah itu pekerjaan iblis, atau oleh malaikat pembinasa? Hasilnya akan tetap sama. Jadi, kita mengalami bencana besar ini. Sementara perusahaan energi melaporkan kebocoran air yang mengandung tritium kepada penguasa negara bagian dan federal, dan Komisi Pengaturan Nuklir, bulan gugur lalu, para pejabat negara bagian mengatakan. Mereka menunggu untuk memberitahu halayak ramai, hingga mendapat informasi lebih lanjut. Berapa banyak informasi yang Anda inginkan, sebelum Anda memperingatkan orang-orang, bahwa mereka terpapar kepada radioaktif? Saya pikir, itulah sebabnya mereka memilih untuk diam, dan hanya berharap, itu akan segera berlalu. Jadi, mereka mesti memutuskan hal yang akan dilakukan dengan air tanah yang tercemar. Berapa banyak kebocoran masuk ke tanah, sebelum membagikan informasinya. Kemudian Martin, adanya suatu tabrakan kereta api yang dahsyat. Saya tahu, berita ini sudah banyak disiarkan, dan dibicarakan orang-orang. Hal yang menarik ialah bahwa peristiwa yang terjadi ini, memang sangat dahsyat. Itu nomor satu. Tetapi seperti nubuatan Alkitabiah, itu sudah diramalkan dalam teater Jesuit. Dan hal terjadi ialah, nampaknya tidak ada rasa mendesak, guna membersihkan puing-puing, atau mengamankan orang-orang. Ini sepertinya, apakah mereka menginginkan bencana ini? Itu sama seperti slide yang sebelumnya mengenai limbah nuklir. Itu sepertinya mereka mengharapkan bencana besar mulai terjadi. Baiklah, kita melihat beritanya dan informasi lainnya. Sebuah kereta api keluar dari rel pada tanggal 3 Februari pukul 20.54. Membawa 20 gerbong berisi material berbahaya, termasuk penil klorid, suatu gas beracun yang sangat mudah terbakar, yang menjadi penyebab masalah sistem saraf pusat dan penyebab serangkaian kanker. Kami sedang mengevakuasi, harap meninggalkan kawasan ini. Pada hari-hari setelah kecelakaan, Norfolk Southern khawatir vinil klorida dapat meledak. Jadi mereka melakukan pembakaran terkendali yang berpotensi melepaskan fosgen, gas yang digunakan sebagai agen perang kimia dalam Perang Dunia I. Video segera menyebar luas dari para penduduk, yang takut dan tidak yakin dengan apa yang telah menimpa mereka. Baunya masih seperti kaporit dan rasanya tidak enak di tenggorokan. Banyak laporan mengenai bercak-bercak merah di kulit, sakit tenggorokan, mual, sakit kepala dan masalah pernafasan, juga binatang yang menjadi sakit. Dan air yang dilapisi oleh lapisan kimia. Tidak mungkin ini aman. Dari film White Noise, tahun 2022. Ini adalah kecelakaan. Mereka menyebutnya sebagai kejadian beracun yang mengudara. Tidak akan ke arah sini. Kita harus pergi dari rumah. Tidak. Tahu dari mana? Menurutku. Baiklah, bagaimana kalau itu berbahaya? Film White Noise, tahun 2022. Film White Noise itu sangat menarik, bukan? Dapatkah Anda meyakini betapa miripnya videonya? Benar sekali. Nah, hal yang menarik ialah bahan-bahan kimia itu adalah bahan kimia yang dipakai dalam peperangan kimia, benar? Ya. Dan itu sedang diangkut oleh perusahaan raksasa yang memiliki bahan-bahan kimia ini. Mereka sesungguhnya menaruh jari-jari mereka
kepada hal apapun yang bisa Anda bayangkan. Dan ketika Anda menyimak bagaimana mereka bereaksi dan sikap santai dari para pejabat pemerintah, kita tidak usah banyak memberikan komentar, kecuali orang itu memakai sepatu yang aneh. Ini sungguh menarik. Dan adanya film-film dan perusahaan-perusahaan ini terkait dan merupakan bagian dari Vatikan. Sangat terkait. Dalam video selanjutnya, ditunjukkan juga, bagaimana perusahaan-perusahaan yang sama, berada juga dalam situasi di Ukraina. Ya, betul sekali, ini sangat menarik. Jadi, bisa saja ini hanya kecelakaan, tetapi ini telah diramalkan dengan sedemikian akurat. Yang menarik, dan juga koneksinya, siapa yang memiliki perusahaan dan bagaimana pelaksanaannya, itu sungguh menarik, tetapi kita tinggalkan saja. Mari kita tinggalkan, saya juga berpikir, tadi Anda mulai dengan apa? Memberitahu kita, Allah telah memberitahu kita sebelumnya, hal yang akan terjadi. Nah, bukankah menarik? Mungkin musuh berupaya melakukan hal yang sama tetapi melalui film? Iya, karena itu adalah juru bicaranya. Dia tidak bisa berkata-kata, jadi film atau teater Jesuit menjadi juru bicaranya. Nah, Martin, jika Anda melompat dari kecelakaan yang terjadi di Amerika Serikat, dan Anda melompat ke bagian dunia kita, yang berjarak sejauh mungkin, maka diperkirakan akan terjadi kelangkaan makanan dan air. Nah, hal yang menarik ialah, ini tidak dimuat di kabar kita. Ini datangnya dari Amerika Serikat, yang memperingatkan warga negaranya yang ada di Afrika Selatan. Jadi, saya pikir marilah kita mengadakan kampanye di Namibia, untuk sementara waktu. Pemerintah Amerika Serikat, telah memperingatkan warga negaranya di Afrika Selatan, agar menyuplai bahan makanan untuk selama 3 hari, termasuk makanan yang tidak mudah busuk. 3 liter air minum per hari, dan obat-obatan dan pasokan pertolongan pertama. Selain menyediakan makanan dan air, kedutaan juga memberikan panduan berikut ini. Memiliki rencana komunikasi, ketika tidak adanya listrik, atau listrik yang terbatas. Telepon selular, baterai, alat charger tambahan. Bagaimana bisa kita menyiarkan acara WhatsApp Prof, ketika semua ini terjadi? Kita serahkan pada Tuhan, benar. Benar sekali. Dan pastikan Anda memiliki obat-obatan yang diperlukan, dan mengingat nomor telepon anggota keluarga. Mengenali wilayah aman, menyimpan lampu senter, baterai, dan lain-lain. Dan petunjuk ini berasal dari Kedutaan Amerika Serikat. Bukankah ini menarik? Dan ini datang dari kedutaan. Jadi, nasihat kedutaan tersebut muncul setelah pemerintah Amerika Serikat mengatakan kepada bisnis dan lembaga keuangan yang beroperasi di Afrika Selatan, untuk mulai memikirkan tentang pemadaman listrik secara total. Nah, Martin, kita memperkirakan akan terjadinya pemadaman listrik secara total di negeri ini. Dan saya selalu heran, ketika saya membaca berita-berita luar negeri, adanya angin tornado membuat 100.000 orang tanpa listrik, itu berita dunia. Dan untuk berapa lama? Sedangkan di negeri kita, keseluruhan negeri tanpa listrik. Ya, ini setiap hari. Dan jika Anda melihat Zimbabwe, itu setengah hari, setiap harinya tidak ada listrik, Anda tidak bisa menjalankan industri dalam keadaan seperti itu. Kita juga mengalaminya selama setengah hari di tahap ini, kita berada di tahap 4 atau tahap 6 lagi. Ya, jadi, kita memperkirakan akan terjadinya kehebohan besar. Dan berapa banyak janji-janji yang dibuat, yang tidak terwujud. Banyak sekali janji-janji. Banyak sekali janji-janji. Dan di Inggris Raya, adanya penjatahan sayuran, dan mengenai pembatasan ransum. Sekarang mereka membawa masuk topik perubahan iklim. Perubahan iklim, kita sudah mengalami terlalu banyak hal, Martin. Kita harus mengurangi jatah, ini bukanlah konsep yang buruk untuk mengurangi jatah. Mengapa pada satu tahap mereka mengatakan, mengapa Anda harus memiliki begitu banyak pilihan keju, padahal 2 atau 3 saja sudah cukup? Wah, itu kedengarannya seperti paham Marxis buat saya. Beberapa hari ini, sudah ada penjatahan beberapa jenis buah-buahan dan sayuran, oleh pasar swalayan besar di Inggris Raya.
Aldi, Morrisons, Tesco dan Sainsbury, semuanya. Saya rasa kita sudah pernah membahas hal ini sebelumnya, tetapi hanya untuk menunjukkan bahwa ini adalah akibat dari pandemi, rusaknya rute pasokan. Rusaknya infrastruktur pertanian, dengan tidak adanya cukup pupuk, maka diadakan penjatahan. Nah, hal menarik sekarang ialah mereka ingin menyalahkan Brexit. Ya, mengapa tidak menyalahkan Brexit? Tetapi di sisi lain perpecahan Brexit adalah menyalahkan kelangkaan karena cuaca. Jadi, apakah ini karena perubahan iklim atau perubahan politik, yang mana Martin? Atau keduanya? Direncanakan. Atau direncanakan? Direncanakan. Baiklah, jadi, alasan nyata adanya kelangkaan, menduga adanya kelangkaan nyata. Anda lihat, mereka juga ragu-ragu di sini. Bukan hanya omong kosong belaka seperti masalah tisu toilet di awal pandemi. Melalui salah satu cara, atau cara lainnya, itu telah direkayasa. Jadi, Martin, ini bukan konspirasi, hanyalah suatu pengamatan. Poin yang bagus. Lalu adanya penjatahan makanan dan bahan bakar ala Perang Dunia II, yang diperlukan guna memerangi perubahan iklim. Oleh sebuah laporan baru Akademi, tahun ini, oleh Fox News. Jadi Martin, apakah mereka sedang menyiapkan umat manusia untuk suatu hal? Ya. Apakah ini hal yang disebut pengkondisian? Tentu saja, lalu setelah itu datang pemaksaan. Baiklah, dan ini adalah para peneliti di Universitas Leeds. Jadi ini adalah artikel yang telah ditinjau yang memberitahu Anda bahwa hal-hal ini akan terjadi. Suatu lembaga terkenal Inggris yang menulis dalam jurnal Ethics. Nah, saya tidak perlu artikel yang sudah ditinjau ulang untuk memberitahu saya bahwa akan ada kelaparan. Saya hanya perlu membaca kitab Matius 24, yang memberitahu saya hal itu. Dan saya tidak perlu menunggu konfirmasi dari artikel ulasan yang ditinjau kembali. Baiklah, tetapi di sini ada perbedaan, mereka memberikan tuduhan kesalahan yang tidak benar. Mereka ingin menyalahkan suatu hal. Baiklah, Alkitab membicarakan keruntuhan total dari nilai-nilai moral, sedangkan mereka membicarakan mengenai perubahan iklim. Jadi, masalahnya tentu saja kebijakan dan lingkungan sehingga penjatahan telah diabaikan, dengan tidak tepat, untuk pilihan kebijakan. Untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Mendebat pendekatan semacam itu, akan lebih efektif, daripada peningkatan pajak yang tidak setara yang lamban, guna mempromosikan agenda hijau. Jadi, apakah mereka menekan waktu guna mempercepat hal itu? Ya. Sekarang bukanlah waktunya untuk meningkatkan pajak, dan membuat orang-orang mengencangkan ikat pinggang. Bawakan saja penjatahan ala Perang Dunia II. Dan saya pikir masalahnya adalah mereka telah mencobanya, namun tidak berjalan secepat yang mereka inginkan, itulah mengapa hal ini terjadi. Jadi, dipakailah cara itu. Jadi Martin, kendaraan apa yang bisa dipakai guna mempercepat hal-hal? Serangan cyber. Mari kita melihatnya. Halo, dan selamat datang. Mari kita melihat laporan utama pada jam ini. Organisasi di Inggris Raya mengalami rata-rata sekitar 788 serangan cyber setiap pekannya, sepanjang tahun 2022. Ini menandai peningkatan 77% dari tahun 2021. Nah, angka-angka baru ini mengungkapkan kekhawatiran yang meningkat atas ancaman cyber. Peningkatan serangan cyber sebagian besar didorong oleh kelompok ransomware yang canggih. Perdagangan saham di London mengalami kekacauan setelah adanya laporan bahwa komplotan peretas yang didukung Rusia menyerang sebuah perusahaan yang memainkan peran penting dalam sistem keuangan Inggris. Kelompok yang berada di belakang serangan cyber terhadap Royal Mail bulan lalu mengarah kepada kelompok Ion, penyedia software perdagangan, di hari Selasa. Perusahaan yang berkedudukan di London memainkan peran yang tak terpisahkan dalam memperlengkapi kelancaran proses perdagangan saham, penanggalan, dan lain-lain dalam jarak bermil-mil. Bisa dikatakan 42 klien telah terdampak oleh serangan ketika mengalami pemutusan dalam divisi turunannya yang jelas. Serangan itu terjadi setelah beberapa pekan, setelah Lockwood memaksa Royal Mail untuk menghentikan pengiriman internasional memakai perangko. Ini mengakibatkan lebih dari 500 juta paket dan surat-surat terhambat dalam pengirimannya. Sebelumnya pada tanggal 11 Januari The Guardian mengonfirmasi bahwa mereka terkena serangan virus ransomware. Dan bahwa data-data pribadi dari anggota staf Inggris telah bocor dalam peristiwa itu. Nah,
Ini bukan kejadian yang terpisahkan, melainkan menunjukkan kondisi tidak pasti dari keamanan cyber dalam perdagangan di seluruh Inggris Raya. Menurut laporan pemerintah Inggris Raya, yang diterbitkan tahun lalu, hampir 1 dari setiap 3 bisnis di Inggris Raya mengalami pembocoran data atau serangan cyber sekurang-kurangnya 1 kali setiap pekan. Nah, ini membentuk jumlah 31% dari semua bisnis dan lebih dari 1/4 badan amal yang mengalami serangan cyber. Laporan itu menunjukkan bahwa serangan cyber menjadi semakin sering, dengan banyaknya organisasi yang melaporkan pembocoran lebih banyak selama 12 bulan terakhir. Ini berasal dari National Review. Untuk kedua kalinya dalam tempo beberapa pekan, dengarkan ini. Suatu kantor agen pelaksana hukum federal mengalami serangan cyber serius. Dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat memperingatkan bahwa kelompok peretas yang terkait dengan Rusia bernama KLOP kepada lebih dari 130 organisasi, termasuk industri perawatan kesehatan. Serangan virus ransomware kini menjadi hal yang biasa seperti hujan badai. Dalam siklus bisnis yang sibuk, mungkin Anda tidak mendengarnya. Tetapi dalam 2 kantor pelaksana hukum federal, telah mengalami serangan cyber serius bulan lalu. Sistem pemerintah yang mengirimkan pesan kepada para pilot, NOTAM, telah terganggu. Dan sistem pendukung daruratnya juga telah terganggu. FA mengklaim, mereka pertama kali menyadari hal ini pada Selasa malam. Ketika masalahnya tidak dapat diperbaiki, pemerintah mengeluarkan larangan terbang keesokan paginya, itu kata Buttigieg. Dia menggambarkan pelakunya di sini, sebagai file data yang rusak, dengan tidak adanya bukti dari suatu serangan cyber. Jadi untuk mengulangi perkataan PT Buttigieg, tidak ada bukti adanya serangan cyber. Lalu keesokan harinya, pada hari Kamis lalu, hal yang sama terjadi di Kanada. Itu sungguh aneh. Karena Amerika Serikat dan Kanada memiliki otoritas penerbangan berbeda. Mereka negara berbeda. Dan masing-masing negara memakai softwarenya masing-masing untuk membuat rute pesawatnya, sistem ini tidak saling terkait. Dan kita ingat, di tahun baru, 2 pekan lalu, hal yang sama terjadi di Filipina. Sistem pengendali lalu lintas udaranya juga terganggu. Untuk sementara tidak ada pesawat boleh terbang di wilayah udara Filipina. Ribuan penerbangan di Asia harus dijadwal ulang di musim panas tahun 2020. Sekolah kedokteran UCSF membayar lebih dari $1 juta dalam Bitcoin, dan mereka membayarnya agar bisa mengakses komputer mereka sendiri, yang telah dibekukan oleh para peretas yang ditahan untuk mendapatkan uang tebusan. Sejak tidak adanya penerbangan di seluruh negeri, hari Kamis lalu, harga Bitcoin telah meningkat tajam, sekitar 20%. Apakah itu sekedar kebetulan? Nah, Martin, tadi semua itu sangat menarik. Dan pemikiran dari Taker di sini ialah, Bitcoin melonjak, karena dipakai untuk membayar tebusan. Ini merupakan mata uang pilihan, dari mereka yang meminta tebusan. Ini sungguh menarik, waktu di mana kita hidup. Tapi berapa perusahaan? 1 perusahaan dari 3 perusahaan. Setiap hari, statistiknya sungguh mengerikan. Karena hal-hal seperti ini dapat menyebabkan apa yang telah kita dengar sebelumnya tentang pemadaman listrik. Semua hal-hal ini, nah, bukankah Klaus Schwab telah mengatakan hal-hal ini akan terjadi? Jadi, Anda mesti siap. Telah ada yang kecil-kecil, dan nanti hal yang besar. Jadi mesti siap. Baiklah. Dan kita telah membicarakan di awal, mengenai medium yang dipakai musuh. Untuk memperingatkan orang-orang dan untuk membuat mereka tidak peka, dan memberi informasi kepada mereka. Dan ikon film ini, Dennis Quaid, telah menjadi perhatian pemirsa dengan hal ini. Hal menarik, dalam video ini diceritakan mengenai bola api besar. Apakah itu mengingatkan Anda mengenai tulisan Roh Nubuat? Ya. Kota Nashville. Dan tiang demi tiang dihantam, dan semua hal menarik lainnya. Dan tentunya adanya replika sempurna dari Parthenon yang ada di Nashville, yang terdiri dari banyak tiang-tiang. Dan menaruh patung di dalamnya. Kita sudah pernah membicarakan hal-hal itu. Tapi Hollywood selalu 1 langkah di depan. Dan memang mereka membuat Anda tidak peka, atau membuat Anda siap untuk hal yang akan menimpa. Ya, seperti kartun Simpsons, dan lain-lain, merupakan juru bicara bagi hal yang sudah direncanakan, sementara 2 musuh duduk di meja yang sama. Dennis Quaid ini telah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Menakut-nakuti Jesse Waters.
Kuwait menyajikan suatu dokumenter mengenai pemadaman listrik, yang membahas kemungkinan menakutkan dari sumber tenaga listrik yang padam. Pemanas, BBM untuk mobil, transportasi untuk pasokan bahan makanan, semua itu bergantung sedikit banyak kepada listrik. Tetapi tidak seorang pun mau memikirkan, apa yang akan terjadi, jika semua hal tadi, secara tiba-tiba menghilang. Apa yang terjadi jika sumber energi menghilang? Suatu ledakan nuklir di atmosfer, di atas Amerika Serikat, bisa menimbulkan suatu kebocoran tak terlihat energi elektrik, yang hanya dalam beberapa detik dapat menyapu bersih negeri ini, dan merusak semua peralatan elektronik kita yang paling sensitif, termasuk sumber tenaga listrik negara. Hanya dalam 30 hari tanpa listrik, akan membawa kita kembali ke tahun 1880-an. Dan Anda tidak bisa mendapatkan BBM, tidak bisa mendapatkan makanan. Anda tahu, polisi akan tinggal di rumah, mengurus keluarga mereka sendiri, dan kita akan jadi. Ada antisipasi untuk angin topan, badai salju, gempa bumi. Tetapi tidak ada antisipasi untuk serangan cyber, yang sangat jelas lebih panjang secara durasi waktu. Dan yang lebih meluas, dibandingkan semua bencana alam tadi. Ini merupakan suatu hal, jika memang terjadi, akan membuat COVID hanya sekedar pertunjukan anak kecil. Wow. Nah, Martin, itu bukan hal baru. Nabi kita lainnya, Klaus Schwab sudah mengatakannya. Nah, hal yang menarik, mereka memiliki retorika yang sama. Kisah yang sama. Ini hanya sekedar bagian dari skenario yang sama. Nah, hal yang menakutkannya ialah, hal ini bisa saja terjadi. Ya, katakan saja, itu akan terjadi. Saya rasa begitu. Mari kita melihat di Afrika Selatan. Nah, itulah sebabnya di Afrika Selatan, semua perusahaan asuransi mengirimi surat kepada klien mereka. Anda menerimanya, begitu juga saya. Mari kita melihat, apa yang dikatakannya. Di sini dikatakan, informasi penting, mengenai asuransi Anda. Ketidakstabilan dari pasokan tenaga listrik di Afrika Selatan, khususnya baru-baru ini, telah menjadi kekhawatiran besar untuk semua sektor, termasuk industri asuransi. Sudah jelas bahwa risiko potensi kegagalan aliran listrik tidak dapat lagi diabaikan. Salah satu prinsip utama dari asuransi, ialah jika peristiwa yang diasuransikan, melibatkan hal yang tidak menentu. Pemadaman listrik, sekarang ini, tidak bisa dianggap tidak pasti, atau sama sekali tidak bisa diramalkan. Dan hal ini disatukan dengan pertimbangan, seperti pasar asuransi, telah mendorong kita untuk kembali memperkuat dan memperjelas penggantian yang disediakan untuk kehilangan, yang diakibatkan dari pemadaman listrik, dalam kebijakan dan persyaratannya. Ya, pada dasarnya hal yang terjadi, ketika Anda membaca lebih jauh dokumen tersebut. Mereka tidak akan melakukan penggantian apapun, untuk pemadaman listrik. Dan itu dimulai dari tanggal 1 April. Jadi sekarang, kita tengah mengalaminya, Martin. Kita tidak lagi mendapatkan kompensasi untuk pemadaman listrik. Jadi, bisa dikatakan, ini nampaknya, merupakan keruntuhan infrastruktur. Dan di luar negeri, serangan cyber juga akan melakukan hal itu. Jadi, kembali, bagaimanapun hal itu terjadi, hasilnya tetap sama. Hasilnya tetap sama persis. Nah, di sini ada pembahasan menarik oleh King David Studio. Saya memahami orang ini, seorang penganut Advent. Itu yang saya dengar. Baiklah, mari kita dengar apa yang dia katakan. Suatu bencana dahsyat yang kita perbincangkan adalah kegelapan total. Ya. Apakah kegelapan total merupakan hal yang mungkin terjadi di Afrika Selatan? Ya, sudah dekat. Ini bukan sekedar kemungkinan. Ini akan segera terjadi. Tetapi, apakah ini bisa dihindari? 100% ini bisa dihindari. Tapi melihat kondisi terkini, sepertinya kita tidak akan bisa menghindarinya. Ya, analogi yang bisa saya berikan saat ini adalah bahwa kita semua adalah penumpang di dalam bus yang remnya blong dan dikemudikan oleh Dewan Eskom, pengelolanya dan pemerintah. Dan kita sedang meluncur ke jurang, itu masalahnya. Dapatkah kita dengan yakin dalam percakapan ini mengatakan, kita mungkin dalam hidup kita, Anda dan saya, akan mengalami kegelapan total pada suatu saat? Anda mengatakan tahun ini, bahkan dalam hidup kita. Ya, tahun ini. Apakah definisi kegelapan total, menurut Anda? Tidak ada yang jalan. Sama sekali tidak. Anda tidak bisa bertransaksi. Sistem perbankan runtuh.
Sistem telekomunikasi runtuh, dan perbankan itu merupakan sistem telekomunikasi. Jadi sistem telekomunikasi sama sekali runtuh. Tidak ada air, tidak ada BBM, transportasi melalui saluran pipa tidak jalan. Transportasi gas, pengolahan saluran pembuangan dan saluran pembuangan, benar-benar berhenti. Anda mesti menguburkan orang mati, tepat di hari yang sama. Karena tidak ada BBM, tidak ada orang yang bisa berpergian, tidak ada makanan yang bisa dibeli. Para petani tidak bisa bekerja. Produk pertanian segar menghilang, dan ini menimpa semua orang. Hanya dalam tempo 2 hari saja, semua produk pertanian membusuk. Dan jika berbicara mengenai industri daging, yang menjadi sumber protein untuk semua orang, ayam, daging sapi, dan lain-lain. Rumah sakit, tidak ada rumah sakit yang bisa Anda datangi, tidak ada perawatan kesehatan yang bisa Anda akses. Bahkan presiden sekalipun tidak memiliki BBM untuk bisa berpergian memakai helikopternya. Nah, Martin, ini adalah orang-orang yang berpengetahuan. Mereka bukan orang biasa-biasa saja. Dan dia menggambarkan suatu masa depan yang sangat suram. Dan ini bisa terjadi di tahun ini. Dan kedengarannya seperti waktu yang belum pernah ada sebelumnya. Bayangkan Anda membawa suatu masyarakat modern, dan dalam 1 hari saja membuangnya ke dalam zaman abad pertengahan. Wah, itu pastinya sangat kacau. Ada banyak orang yang tidak tahu bagaimana rasanya bisa berjalan ke sebuah pintu dan ada saklar lampu di sebelahnya, dan Anda tinggal menyalakannya. Ada banyak orang yang tidak tahu bagaimana rasanya tidak memiliki keistimewaan itu. Ya. Nah, kita sudah diperingatkan, masa seperti ini akan menimpa. Dan kita sudah diperingatkan, keluarlah dari kota-kota, karena di sanalah akan terjadi kekacauan yang terbesar. Karena tidak ada cara menanam bahan makanan, dan menerima pasokan. Tidak ada hal seperti itu. Jadi, Alkitab dan tulisan Roh Nubuat, telah memperingatkan akan hal itu. Dan kita lebih baik mendengarkannya. Nah, ada kesempatan seperti yang akan kita lakukan, mengadakan pertemuan kemah di negeri lain. Bagaimana jika Anda terperangkap di sana? Itu kita serahkan kepada Tuhan saja. Tetapi kiranya, kita melakukan tugas kita ketika Tuhan datang. Dan kiranya kita memiliki iman, dan bertindak pada peringatannya. Karena di sini kita memiliki suatu janji, bahkan dari sisi kegelapan, bahwa hal-hal ini akan terjadi. Lebih-lebih kita mesti memperhatikan, janji yang berasal dari sisi terang. Benar sekali. Kita memiliki hal seperti yang kita telah sebutkan, di Hollywood, adanya nabi dari pihak musuh memberitahu kita, semua ini akan terjadi. Dan kita juga memiliki Allah, nabi yang benar. Nah Martin, hal yang sangat penting untuk kita pahami ketika kita mempelajari nubuat-nubuat di dalam Alkitab. Mereka menghubungkannya kepada pemberontakan dan keruntuhan moral. Ketika Anda melihat alasan dari pihak musuh, itu sama sekali berbeda. Faktanya, dosa menjadi begitu besar dan begitu menyerang, tetapi itu tidak pernah menjadi kesalahan dosa. Melainkan selalu merupakan kesalahan iklim, atau tindakan tertentu, atau yang seperti itu. Nah, di sini ada hal mendua, Martin. Gereja Katolik sangat terlibat dalam mendorong wacana perubahan iklim. Tetapi di sini ada kardinal bernama George Pell yang tidak terlalu yakin dan sesungguhnya menentangnya. Dan jika ada orang yang menyuarakan hal menentang wacana Katolik Roma, adalah menarik melihat apa yang akan menimpa mereka. Lihat saja berita. Apakah mereka masih aktif sekarang ini? Ataukah dibuang dari masyarakat? Apakah itu alami atau tidak alami? Apakah adanya tuduhan? Saya sendiri tidak lagi mempercayai apa yang disiarkan media. Anda mesti menelitinya sendiri. Anda mesti menimbangnya sendiri. Sama seperti membaca Alkitab, jika Anda mengambilnya keluar dari konteksnya, akan menghasilkan hal yang sama sekali berbeda. Mari kita melihat pendapatnya. Dia melihat ilmu pengetahuan iklim sebagai suatu dogma keagamaan yang berbahaya. Pada akhirnya, pendapatnya yang tegas menahan gereja. Almarhum Kardinal George Pell meninggalkan warisan penentangan kepada pengetahuan iklim, di mana dalam tahun-tahun terakhirnya, semakin menjauhkan dari kenyataan dan jabatan dalam gereja Katolik.
Selama puluhan tahun, dalam kolom dan pidato di koran, Pell mempopulerkan penentangan pembicaraan iklim. Untuk meniadakan pengetahuan mengenai pemanasan global, dan mencap kaum pemerhati lingkungan, sebagai hal kosong dan dalam genggaman agama palsu. Nah, suara itu sekarang lenyap, dan wacana terus berlangsung. Ya, dan hal menarik bagaimana mereka merendahkan kardinal itu dengan mengatakan, dia jauh dari kenyataan. Agen berita selalu ingin mengkaitkannya, khususnya ketika Anda menjadi penolak perubahan iklim. Mereka ingin mengkaitkannya kepada masalah mental. Ya, Anda terkena penyakit mental. Dan jelas jika Anda dalam gerobak yang sama, bahkan tanpa pendidikan dalam arah tertentu. Maka Anda akan menerima gelar doktor kehormatan, seperti pada Greta Thunberg. Jadi, kami telah beralih dari yang agung ke yang konyol. Tetapi tidak dalam hal apapun dalam teologi. Ya benar, mengapa teologi? Apa hubungannya perubahan iklim dengan teologi? Itulah kaitan yang menarik. Itu adalah agama palsu, seperti dikatakan kardinal tadi. Ya, dia benar. Jadi, penggiat iklim Swedia, Greta Thunberg, dianugerahi gelar doktor kehormatan dari Fakultas Teologia, Universitas Helsinki. Alasan mengapa dia menerima anugerah itu, karena dia telah memberi semua kita sebuah tugas yang jauh melebihi pilihan kita sehari-hari melalui tindakan Greta. Itu penjelasan fakultas. Nah, Martin, ini begitu lucu, sehingga orang menanyakan apakah orang-orang yang memutuskan hal ini apakah masih memegang jabatan di fakultas mereka? Ya, memang ini sangat konyol. Tapi kita ada masalah, seperti yang sering kita katakan. Ini adalah kenyataan. Orang-orang ini membuat kebijakan sesuai dengan hal ini. Nah, hal yang menarik, Martin, jika Anda menggembar-gemborkan kebohongan dengan cukup kuat, maka mayoritas mengikuti Anda. Terbawa arus. Mereka hanya mengikuti arus. Kita abaikan saja. Saya pikir kita tidak perlu terus membacanya. Tapi menurut Anda harus, benar. Sedikit lagi. Baiklah, kita lanjut membaca sedikit lagi, hanya untuk menyemangati. Ini bukanlah mengenai gabungan antara iman dan iklim, melainkan mengenai kaitan antara kegiatan iklim Thunberg dan sains. Sebagai fakultas, kita setuju dengan tujuan mendasar yang Thunberg sebarluaskan. Pada saat bersamaan, kegiatan iklim terhubung kepada teologia dalam pengertian tertentu. Nisinen, yang merupakan seorang ahli dalam studi perjanjian lama, menambahkan, bumi memang ciptaan Allah dan kita peduli kepada hal itu. Contohnya, ada beberapa ayat dalam perjanjian lama, dalam nabi-nabi, yang membahas mengenai perubahan iklim. Banyak hal yang telah berubah, sejak penulisan Alkitab. Tetapi banyak hal tetap sama. Manusia tetap sama, Allah tetap sama, bumi tetap sama, hanya kekhawatiran semakin meningkat. Ini bukanlah pertama kali Thunberg menerima gelar doktor kehormatan. Universitas Bergen di Belgia menganugerahi dia doktor di tahun 2019. Jadi, Thunberg sedang menumpuk gelar doktor. Dapatkah Anda mempercayainya? Ya, ini sangat menarik. Jadi Alkitab hanya membahas mengenai perubahan iklim. Nah, ini akan berkaitan dengan hal yang selanjutnya. Masalah gender, jenis kelamin. Apa yang mereka lakukan dengan Alkitab dalam hal iklim? Membalikkannya. Maka marilah juga membalikkan topik gender. Dan manusia telah senantiasa sama. Jadi, tidak ada kemerosotan, segala sesuatunya tetap sama. Ini adalah paham uniformaterialisme. Seharusnya mereka menjadi ahli geologi, dan bukannya ahli teologia. Nah, melihat Greta memiliki kekuasaan besar mengenai topik ini, di pertemuan terakhir di Davos. Dia ditanyai beberapa pertanyaan. Marilah kita menyaksikan betapa seriusnya dia. Greta, berapa kali Anda berlatih, ditangkap di pertambangan batu bara Jerman? Jadi polisi mulai membawa orang pertama untuk dicek identitasnya. Penggiat iklim, Greta Thunberg, dibawa oleh polisi, selama protes di pertambangan batu bara Jerman.
Sangat mungkin polisi Jerman dan perusahaan batubara WEF kita akan menyajikan penangkapan. Berapa kali Anda ditangkap? Karena Anda memposting beberapa kali, bukan? Tentunya. Jika Anda ingin mengakhiri pemakaian bahan bakar fosil, bagaimana cara Anda pergi ke Davos hari ini? Saya tiba kemarin, bukan hari ini. Bagaimana cara Anda tiba di sini? Naik beberapa kereta api. Beberapa kereta api atau pesawat terbang? Saya tentunya naik pesawat jet pribadi. Naik pesawat jet pribadi? Ya. Anda mungkin mentertawakan hal ini. Ini adalah suatu topik besar, bukan bahan tertawaan. Ini adalah kesempatan Anda guna membujuk orang yang tidak sependapat dengan Anda. Dengan mencoba melihat cara pandang Anda, dan mungkin merubah cara pandang mereka, benar. Ya, saya berharap demikian. Memang kadang-kadang saya berpikir dengan serius, tetapi saya sesungguhnya orang yang selalu cenderung ingin tertawa. Baiklah, dengan melihat Greta telah mendapat gelar teologia. Kita telah mendapat penegasan dari ahli-ahli teologia. Memang perubahan iklim sekarang telah menjadi teologia, dan menjadi iman. Mereka dengan sangat baik, telah menegaskannya buat kita. Mari kita melihat, seberapa jauh ini berlaku, ketika menyinggung sektor lainnya, seperti Amerika Serikat, dan pemikiran-pemikiran dari Joe Biden. Apakah kita memiliki definisi ulang tentang dosa? Ya. Yang mana dari 10 hukum, yang berkaitan dengan perubahan iklim? Tidak satu pun. Baiklah, jika itu merupakan definisi dosa dalam Alkitab, sekarang kita memiliki definisinya yang baru. Dan memang kita melihatnya, mereka menuliskannya dalam loh batu. Jadi jelas mereka berpikir bahwa masalah iklim adalah dosa baru. Dan Paus sepenuhnya ada di belakangnya. Dan nampaknya, dia selalu ada di belakang perubahan hukum. Itu kekuasaannya, dia sangat terlibat dengan hal itu. Adalah menarik bahwa hal yang baru Anda sebutkan mengenai Greta dan gelar doktor kehormatannya. Maka ini membuktikan, sesungguhnya ini adalah agama. Jadi, agama ini pastinya memiliki peraturan. Ya, semua agama memiliki peraturan. Mari kita lihat. Itulah hal mengenai perubahan iklim. Ini merupakan bahaya yang nyata, bukan kiasan. Kesehatan dari warga negara kita dan komunitas sungguh sedang dipertaruhkan. Para ilmuwan iklim internasional terkenal dari PBB menyebut laporan iklim terakhir, kode merah untuk umat manusia. Saya mengatakannya lagi, kode merah untuk umat manusia. Kita membuat investasi yang paling besar, 2,3 miliar dolar. Guna menolong masyarakat di seluruh negeri membangun infrastruktur. Yang dirancang, guna menahan bencana besar dahsyat, yang kita lihat hingga hari ini. Panas ekstrim, kekeringan, banjir, angin ribut dan tornado. Konsisten dengan perintah eksekutif presiden dan menangani krisis iklim di dalam negeri dan di luar negeri. Kami mengeluarkan strategi pelaksanaan keadilan yang ringkas dan lengkap untuk lingkungan. Komunitas dari kulit berwarna, komunitas penduduk asli dan komunitas dengan penghasilan rendah. Sering menanggung kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan lingkungan, polusi dan perubahan iklim. Dan tentunya tidak ada sains atau data di belakang pernyataan itu yang menjadi slogan politik mereka, yang hanya dibuat-buat dan tidak nyata. Tetapi tetap terjadi, jadi kita sedang mengadakan bantuan pertolongan bencana alam, yang didasarkan atas warna kulit. Beberapa dekade lalu, biasanya hanya 1 atau 2 musim saja yang terjadi. Sekarang dengan adanya perubahan iklim di perairan yang sangat hangat ini hampir terjadi sepanjang waktu. Badai ini dalam suatu cara, menjadi kabar buruk bagi orang-orang yang masih mencoba menyangkali perubahan iklim, sebagai suatu faktor. Anggota Partai Republik menyangkal perubahan iklim, sementara badai monster mengarah ke tepi pantai. Ini akan merupakan tugas pertama, cara bagaimana Anda beradaptasi kepada badai baru ini, yang lebih kuat dari bumi yang semakin menghangat, oleh karena perubahan iklim. Ancaman ini tentunya semakin memburuk oleh perubahan iklim. Charleston sama seperti Miami, mendapat air yang berasal dari hari yang cerah. Itu perubahan iklim, karena permukaan air semakin tinggi. Bumi kita semakin memanas. Dan tidak diragukan, kita sedang memberi makan binatang ini. Ternyata orang-orang masih melacak angin ribut. Ada daftar angin ribut, jadi kita tahu tidak ada peningkatan dalam frekuensi angin ribut. Di Amerika Serikat, sejak tahun 1900-an hingga tahun 2023, selama 120 tahun. Nyatanya, jumlah angin ribut sesungguhnya menurun selama abad terakhir. Dan dalam periode yang sama, kematian karena angin ribut, atau bencana alam lainnya, telah menurun hingga 90%. 20 tahun silam, sebelum meninggal, Michael Triston menyampaikan suatu pembicaraan di San Francisco mengenai krisis iklim.
Dan dia menggambarkan paham kegiatan iklim, dalam pidatonya itu, sebagai sebuah agama, bukan pergerakan politik. Agama untuk kaum ateis perkotaan, yaitu orang-orang yang menolak setiap aspek dari paham Yudaisme dan kekristenan. Para penggiat iklim memiliki, tanpa menggembar-gemborkan, menciptakan sebuah agama. Semua ciri-ciri yang bisa Anda kenali dalam agama pada umumnya. Mereka memiliki taman Eden mereka, yaitu dunia sebelum para pendatang muncul. Lalu adanya dosa yang mula-mula, karena setiap agama ada dosa mula-mula, dan dalam hal ini revolusi industri. Dan oleh karena dosa mula-mula itu, mereka mempercayai pengangkatan akan terjadi, suatu akhir waktu. Dan dalam anggapan mereka, akhir waktu itu adalah bencana besar iklim. Jadi satu-satunya cara menyelamatkan diri Anda sendiri dari pengangkatan ini, dari akhir waktu ini, adalah dengan meninggalkan dosa energi Anda. Dan memeluk paham kegiatan iklim. Jadi Crichton mengidentifikasi hal ini sebagai suatu tanda bahwa kepercayaan agama adalah diwariskan. Semua orang memilikinya. Bahkan orang-orang ateis tidak menyembah Allah, tetapi mereka menyembah sesuatu, dan itu benar. Ribuan pemrotes turun ke jalan di Oxford untuk menyatakan penentangan mereka kepada agenda kota 15 menit dari WEF. Di mana ada skema para pengemudi mobil mesti mendapatkan izin pemerintah untuk melintasi kawasan tertentu. Dan jika mereka melebihi batas penjatahan, jaringan kamera pengintai plat nomor akan memfotonya dan memberikan denda. Dewan Kota menyebutnya sebagai pengaturan lalu lintas, tetapi hal itu lebih menyerupai hal nyata, lockdown iklim dan pengendalian masyarakat. Saya dapat berdiri di sini dan mengatakan hal mengenai dampak dari lingkungan tetangga 15 menit. Yang segera akan menjadi kawasan pemindaian wajah dan ide digital. Umpamakan saja, teman saya tinggal di kawasan 3, dan saya tinggal di kawasan 1. Jika contohnya saya mau mengunjungi rumah teman saya yang ada di kawasan 3, orang tua saya biasanya datang dan menjemput saya memakai mobil mereka. Dan hanya perlu waktu 10 menit. Jadi itu tidak berarti mereka mesti melewati jalan lingkar, dan kembali ke kota. Jika ayah dan ibu saya mesti melewati jalan lingkar, diperlukan waktu 30 menit. Menyebabkan lebih banyak polusi, dan meninggalkan jejak karbon lebih besar. Lalu mereka berkata, berjalan kaki saja ke rumah. Apakah itu akan aman, buat saya untuk berjalan kaki pulang ke rumah? Saya sebagai anak berumur 12 tahun, berjalan kaki sendirian dalam kegelapan? Apakah itu akan benar-benar aman? Lalu mereka akan berkata, oh, jangan khawatir, kami sudah memikirkannya. Engkau akan aman. Kami memiliki 1000 kamera di jalanan, mengikuti engkau. Dan melacak engkau hingga tiba di rumah. Dan ingat, itu untuk keamanan Anda. Jika itu tidak nyata, maka akan lucu. Benar. Memang lucu. Orang-orang mungkin bertanya, mengapa Anda tertawa? Karena, jika Anda mengetahui hal yang dikatakan Alkitab, sesungguhnya ini adalah lelucon. Ini lelucon. Martin, sesungguhnya kita harus merasa sangat kasihan kepada orang-orang ini. Di zaman dulu, ada Houdini, yang disebut sebagai ahli meliukkan badan. Dan zaman sekarang, adanya orang-orang ini, para penyeleweng. Mereka menyelewengkan segala sesuatunya. Garis mendasarnya, hal yang ingin kita tunjukkan ialah, ini adalah agama. Ini agama, dan aktif, dan tidak akan menghilang. Kita sudah mengatakan hal ini selama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ini tidak akan menghilang, ini akan menjadi perekat untuk akhirnya. Baiklah, jika hanya ada satu agama murni, dan itu adalah agama Alkitabiah. Maka dengan definisi, ini pastilah agama palsu. Benar. Dan jika agama palsu, maukah Anda menyambutnya? Maukah Anda terhisap masuk ke dalamnya? Tidak. Tidak, saya ingin menontonnya seperti film dan melihat bagaimana hasilnya saat berjalan sendiri. Ini tidak akan berdampak bagi kita? Oh, ini pasti berdampak. Semua ini pasti berdampak kepada kita. Bukankah tes uji coba berdampak kepada kita? Tentu saja. Intinya, kita tidak boleh sampai terhisap masuk ke dalamnya, karena memang ini akan berdampak. Jika kita terhisap ke dalamnya, kita akan menjadi patah semangat. Baiklah, jika kita tahu kemana ini mengarah, dan memang Alkitab memberitahu kita kemana ini mengarah, maka kita bisa membuat suatu rencana berkesinambungan. Tetapi akan ada saatnya kita mesti bersandar sepenuhnya kepada Allah. Benar. Nah, beberapa tahun silam, adanya pembicaraan di PBB, dan Rosalind Peterson berpidato di PBB. Dia sesungguhnya menaruh perhatian kepada perubahan iklim dan semua hal ini, tetapi dia juga pada dasarnya menegaskan beberapa topik yang menjadi penyebabnya, tetapi mereka menyangkalnya. Tepat sekali, mereka menyajikannya sebagai teori konspirasi. Benar, jadi, harus bergeser-geser melalui hal ini. Dan jika Anda dan saya mengatakan hal yang sama, maka mereka akan berkata, wah, teori konspirasi. Tetapi di sini disajikan di PBB,
bukan sebagai teori konspirasi, melainkan suatu kenyataan. Jadi mana yang lebih dahulu, kuda atau kereta kuda? Kita sekarang berada dalam pukulan drum global, membicarakan mengenai perubahan iklim dan pemanasan global. Salah satu yang terdampak oleh perubahan iklim adalah pertanian. Tetapi hal yang kita lihat adalah buatan manusia. Buatan manusia dalam cara berbeda dari dugaan Anda. Program modifikasi cuaca, suatu percobaan yang dilakukan oleh perusahaan swasta dan pemerintah Amerika Serikat. Dilakukan oleh negara-negara bagian di Amerika Serikat, sedang berlangsung, lebih dari 50 program, yang sedang dilaksanakan di seluruh Amerika Serikat. Semua ini berdampak kepada pertanian, karena mengubahkan iklim mikro, yang diperlukan pertanian, untuk bertahan hidup. Dan tidak satu pun dari program itu, yang saya ketahui hari ini, dan ini semua ada dalam catatan publik, yang bisa diawasi setiap saat oleh bidang pertanian, atau publik. Program-program ini berdampak kepada pertanian, dan adanya program-program di seluruh dunia. Perusahaan internasional sedang memodifikasi cuaca kita setiap saat, dan mereka melakukannya dengan cara meliputi ribuan mil persegi. Kebanyakannya adalah dirubah secara kimia. Jadi hal yang terjadi adalah kita menaruh kimia zat-zat yang mengandung kimia, yang ditembakkan ke udara, atau zat kimia yang keluar dari pesawat terbang, yang merubah dan memodifikasi cuaca kita. Salah satu hal yang berdampak kepada produksi makanan pokok di Amerika Serikat sekarang ini, dan mengurangi fotosintesis, dan juga berdampak dalam pengurangan tenaga panel surya, guna menghasilkan tenaga listrik yang seharusnya ada, adalah adanya jejak uap air jet terkondensasi, yang terus ada. NASA berbicara mengenai jejak uap air jet terkondensasi yang terus ada, sebagai hal yang memperburuk pemanasan global, karena menangkap panas dalam atmosfer, ketika menghasilkan cirrus, awan buatan manusia. NASA juga berbicara mengenai pesawat-pesawat yang terus-menerus mengeluarkan uap air jet terkondensasi, sedang mengubahkan iklim kita. Dan ketika itu mengubahkan iklim kita kepada suatu keadaan, sehingga satu pesawat jet bisa meninggalkan uap air jet terkondensasi, yang akan menyebar ke seluruh langit kita, yang adalah jejak yang ditinggalkan oleh sebuah jet. Uap air jet terkondensasi itu bisa meluas hingga 4.000 km dan berlangsung selama 20 jam. Ini belum pernah didengar, di awal tahun 1960-an dan tahun 1970-an. Dan baru pada akhir tahun 1980-an, terjadi perubahan dan muncullah uap air jet terkondensasi yang terus-menerus ada. Studi NASA menunjukkan, bagian dari masalah pemanasan global kita, bisa disebabkan oleh jenis uap air jet terkondensasi ini dan pesawat jet yang mengeluarkannya. Jadi salah satu topik permasalahan yang ada adalah bagaimana Anda menyukai langit Anda, alami atau dibuat manusia. Dan sekarang ini, kita sedang membuat awan buatan manusia. Apakah itu teori konspirasi, Martin? Wah, itu sudah kita katakan. Kita tinggalkan saja, orang-orang bisa mengambil kesimpulannya sendiri, benar. Jadi, Martin, kita telah tiba kepada suatu kesimpulan, yaitu kita sedang berhadapan dengan agama. Kita tiba kepada suatu kesimpulan bahwa agama itu tidak bisa menjadi agama sejati. Karena adanya terlalu banyak faktor, seperti yang mereka katakan, ini adalah agama palsu. Dan sekarang ini, kita menghadapi suatu situasi di dunia, di mana nilai-nilai moral, yang ada dalam wacana Alkitabiah, sedang diserang. Jadi, ada serangan cyber, ada juga serangan moral. Nah, salah satu serangan moral, yang benar-benar memusingkan orang tua yang berpikiran konservatif, atau orang-orang religius, adalah masalah gender. Yang secara tiba-tiba menjadi hal besar. Kembali, Hollywood sudah menyiapkan jalannya. Dan Hollywood sudah memperkenalkan pemikiran ini dalam komedi situasi mereka. Dalam serial yang mereka hasilkan, dalam film mereka. Semakin sering mereka menyusupkannya. Dan pada akhirnya, mereka bukan hanya sekedar menyusupkannya, melainkan menjadikannya ciri utama. Itu benar. Dan setiap film yang bisa Anda bayangkan, mesti disisipi setidak-tidaknya satu adegan. Lalu secara alam bawah sadar, mereka menaruhnya dalam film kartun, bahkan untuk anak-anak. Lalu ada semua hal ini.
Lalu mereka membawakannya masuk ke dalam sekolah-sekolah. Dulunya mereka menaruhnya dalam alam bawah sadar dalam film-film kartun. Sekarang malah lebih lagi. Kemudian mereka membawakannya masuk ke sekolah-sekolah, malah lebih lagi, membawakan pertunjukan-pertunjukan aneh ke dalam sekolah. Dan pada akhirnya, orang-orang menjadi begitu muak, sehingga hal ini hampir menyebabkan perang sipil. Benarkah begitu? Saya rasa itu sudah semakin dekat. Baiklah, nah, kita memikirkan mengenai nubuatan Alkitabiah. Dan kita selalu mengatakan, kemana ini akan menuju? Apa yang dilakukannya? Apakah ini akan membuat bandul ke arah sisi lain, dan membuat orang-orang berkata, cukup. Kita akan kembali menerapkan nilai-nilai keagamaan yang membuat negara ini hebat di masa lalu, dan kita akan melakukannya. Dan itu akan berlaku untuk semua negara di dunia, karena hal yang sama sedang terjadi di seluruh dunia. Jadi kita akan melihat masalah gender. Kita sudah melakukannya, kami telah menyindir berkali-kali. Dan sekarang, mari kita melihat kejadian yang nyata. Jadi di sini ada artikel, di mana orang tua menarik pulang anak berumur 4 tahun dari sekolah gereja karena promosi pelajaran identitas gender, penyesatan kejam. Nah, jika hal ini terjadi di sekolah sekuler yang normal, itu adalah sesuatu yang mungkin kita perkirakan, tetapi sekarang telah masuk ke sekolah gereja. Dan ini membuat marah orang-orang, karena pikir mereka sekolah gereja menjadi tempat yang aman. Jika Anda menyatakan sekolah Anda adalah sekolah gereja, tentu saja, mestinya ada pengajaran Alkitabiah yang dijalankan. Iya, dan jika pengajaran itu jelas dan terang-terangan, seperti dalam kitab suci. Dibutuhkan seorang ahli teologi untuk mengambilnya dari konteksnya dan mengubahnya. Contohnya dengan mengatakan, seperti yang dikatakan Paulus, jika kamu saling dipenuhi hasrat, maka hendaklah kamu menikah. Dan pernikahan itu, menurut mereka, akan mencakup jenis kelamin apa saja. Dan pada akhirnya, itu bisa juga mencakup hal lainnya, termasuk mengawinkan hewan peliharaan Anda. Ya. Dan sesungguhnya itu adalah hal menggelikan, karena mereka memelintir sepenuhnya, seperti orang-orang Roma. Ya, dan itu juga masuk ke dalam majelis. Dan tidak seorang pun, maupun lembaga keagamaan, akan kebal terhadap serangan ini. Jadi, orang tua Kristen di Inggris Raya, menarik pulang anaknya yang berumur 4 tahun, dari sekolah gereja Inggris. Setelah guru pimpinan diduga mempromosikan pelajaran identitas jenis kelamin. Jadi ini adalah sekolah dasar, yang berencana mengajari anak-anak kecil, dari buku oleh Scott Stewart berjudul, My Shadow is Pink. Yang mereka rasa tidak layak, menurut nasihat hukum mereka, yang ada di pusat hukum Kristen yang ada di London. Nah, judul buku itu sendiri mengganggu. Jadi, ada alasan untuk kekhawatiran tersebut. Ada artikel lainnya, penembak di sekolah transgender Nashville mungkin menyasar orang-orang Kristen, atas retorika kebencian mereka, kata senator. Nah, sekarang menjadi kejahatan kebencian kepada kekristenan, orang-orang Kristen mulai menjadi sasaran amukan. Nah, Martin, bagaimana jika dalam sekejap, dapat melangkah terlalu jauh? Orang-orang ikut-ikutan, yang menurut kami harus kita amati terlebih dahulu sebelum kita ikut-ikutan, karena kita ingin tahu kemana arahnya. Lalu kita melihat, mereka akan menuju kepada pemaksaan nilai-nilai moral yang dulu. Dan tanpa kita ketahui, mereka sesungguhnya memaksakan nilai-nilai kepausan. Ya. Dan bukannya nilai-nilai Alkitabiah. Lalu suatu suara kecil muncul, ketika umat manusia sudah bersatu dalam nilai-nilai moral, yang tidak hanya ada dalam paham kekristenan. Karena saya merasa yakin, Islam juga akan ikut-ikutan. Dan agama-agama lain juga akan ikut-ikutan. Lalu mereka akan bersatu dalam topik yang umum bagi mereka. Mari kita membawakan Allah kembali masuk ke dalam masyarakat. Siapapun Allah itu, dan sistem apapun yang dibicarakan. Seperti yang dikatakan oleh Rick Warren, tidak menjadi soal, hal apa yang membuat Anda menjadi baik, selama Anda terus berbuat baik. Selama Anda berbuat baik, bagaimana jika memberikan Tuhan waktu lebih? Bagaimana jika pemaksaan hari beristirahat yang mereka bahas?
Lalu akan adanya seruan nyaring yang menentang akan hal itu, yang disebut seruan nyaring, yang memperingatkan mengenai tanda binatang. Lalu pada akhirnya, semua orang akan bersatu. Lalu adanya suara-suara ini yang mengganggu yang mengatakan, Anda tidak sedang melakukan hal yang benar. Anda tidak sedang mengikuti prinsip Alkitabiah. Dan karena agama-agama lain terlibat, dan mereka senang mengikutinya, maka Anda akan menjadi kelas buangan, Anda akan hancur. Dan pada akhirnya, alih-alih kebencian terfokus pada segala sesuatu yang salah, bukankah itu bisa berbalik melawan suara kecil yang bermoral itu? Saya merasa yakin, orang-orang yang dipersalahkan di sini akan menambahkan suara mereka, dan menentang orang-orang yang membawakan seruan nyaring. Tentu saja, ini sama seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, lebih baik satu orang mati, daripada seluruh bangsa mengalami bencana. Lebih baik kelompok kecil ini menderita. Kelompok kecil ini yang mengganggu, yang menghalangi jalan bagi kesatuan moral kita. Ini sungguh menarik. Jadi, penembakan di sekolah Nashville, mesti diselidiki sebagai kejahatan kebencian. Karena penembak transgender secara sengaja menyasar orang-orang Kristen. Ini dikatakan Senator Josh Hawley kepada Fox News, di hari Selasa. The Trans Resistance Network, suatu kelompok penggiat trans, mengatakan penembak transgender itu merasa, tidak ada cara lain lebih efektif yang terlihat, selain membunuh 6 orang di sekolah swasta Presbyterian. Ini sungguh menarik. John Drake, pimpinan polisi metropolitan Nashville, mengatakan di hari Senin malam. Adanya orang-orang yang meyakini penembak itu merasa marah harus bersekolah di sekolah itu. Karena nilai-nilai Kristen menentang kepada hal-hal yang bertentangan kepadanya, apapun itu. Jadi, Martin, penyertaan keagamaan ini. Apakah ini mengarah kepada suatu tujuan? Ya, dan ini merupakan hal yang paling jahat, yang bisa dibuat setan. Karena seperti yang tadi Anda katakan, ini hal yang tidak bermoral. Tapi masalahnya, ini akan membawa kepada hasil yang salah. Nah, ini bisa begitu menyedihkan, sehingga mereka tidak mau lagi membicarakan mengenai perempuan. Mereka tidak ingin mendefinisikan wanita atau perempuan, sekarang menjadi pihak orang tua yang melahirkan. Dan orang-orang melihat hal ini dan membuat lelucon, karena sangat lucu dan memang menjadi bahan tertawaan. Tetapi di dalamnya mengandung unsur serius juga. Dan semakin jauh, dan Anda mengidentifikasi sebagai kucing, dan menaruh kotak-kotak sampah di sekolah. Jika saya ada di sana, saya akan benar-benar menggunakannya hanya untuk membuat semua orang membersihkannya. Ini sungguh lucu. Dan kembali kita menanyakan pertanyaan, apakah Hollywood telah merancangkannya? Ya. Ya, selalu begitu, mereka mengetahui hal yang akan terjadi. Baiklah, nabi mereka, teater Jesuit, ada dalam proses ini dan mempersiapkan cara berpikir, bahkan hanya jika untuk tertawaan. Ya, ingat mereka memulainya dengan tertawaan. Dan pada akhirnya, seperti yang tadi Anda sebutkan adanya komedi situasi, dan yang lain-lain. Lalu mereka mulai membuatnya serius. Dan sekarang ini jika Anda mencoba berbicara menentang hal-hal ini, maka Anda menjadi musuh negara. Ya. Nah, Martin, ini adalah film Monty Python. Ini sudah lama sekali, karena pemeran John Cleese masih sangat muda. Dan mari kita dengarkan sedikit diskusi ini, yang sangat lihai. Tetapi ketika Anda melihat kenyataan yang ada sekarang, kita telah berpindah dari lelucon kepada kenyataan. Benar demikian? Benar. Mari kita lihat, ini sangat menarik. Saya ingin menjadi perempuan. Dari sekarang engkau mesti memanggilku Loretta. Apa? Ini adalah hak saya sebagai seorang laki-laki. Mengapa engkau ingin menjadi Loretta, Stan? Saya ingin punya bayi. Kamu ingin punya bayi? Ini adalah hak setiap laki-laki, jika mereka menginginkannya. Kamu tidak bisa punya bayi. Jangan tekan aku. Saya tidak menekan kamu, Stan. Kamu harus punya rahim. Di mana janin itu akan tinggal? Apa kamu mesti menaruhnya di dus? Saya punya ide. Misalkan kamu setuju bahwa kamu tidak bisa memiliki bayi, karena tidak memiliki rahim, yang bukan kesalahan siapapun, bahkan bukan kesalahan orang Roma. Tetapi dia memiliki hak untuk mempunyai bayi. Ide yang bagus, Judith.
Maukah kamu berjuang melawan penindas, untuk hakmu bisa memiliki bayi? Saudariku, maaf. Apa intinya? Apa? Apa gunanya berjuang untuk hak ini, untuk memiliki bayi, ketika dia tidak bisa memiliki bayi? Ini adalah perlambangan untuk perjuangan kita melawan penindasan. Perlambangan dari perjuangannya melawan kenyataan. Nah, Martin, kita mesti memberi acungan jempol bagi teman kita di Australia yang mengirim video itu, karena itu sangat bagus. Sesungguhnya, itu sangat lucu, karena begitu lihai, tetapi sekarang menjadi kenyataan. Ya, benar. Marilah kita pergi ke sisi serius dari hal ini. Bukan kepada hal yang terjadi, melainkan kemana ini menuju. Harus adanya dalam beberapa tahapan, dorongan balik. Dan orang-orang mesti dibuat sangat kesal, agar mau terlibat, agar bisa mencapai dorongan balik itu. Dan itu akan merupakan topik moral, atau topik keagamaan. Kita mesti kembali kepada nilai-nilai keagamaan. Kita mesti membuat bandul kembali berayun. Mari kita lihat. Masalah Trans-Amerika. Ini menjadi topik kita malam ini. Nah, kita baru saja membahas pembunuh, Audrey Hale, yang hidup dalam dunia khayalan yang sakit. Yaitu yang ditegaskan dan disanjung oleh budaya modern. Suatu rancangan penipuan, di mana anak laki-laki bisa menjadi anak perempuan, dan anak perempuan menjadi anak laki-laki. Dalam pemikirannya yang menyeleweng, musuh yang ada, ialah orang-orang yang tidak menerima identitas khayalannya. Dalam kasus ini, sekolah Kristennya yang lama, dan keluarganya. Maka dia membunuh 6 orang tak bersalah, termasuk 3 anak kecil. Nah, respon politik alami, sangat mudah ditebak, menyalahkan budaya senjata, dan mendesak agar AR-15 dilarang. Tetapi ini menghilangkan kebenaran yang nyata, bahwa pihak kiri telah menciptakan suatu dunia yang membuat orang-orang muda kita berbenturan dengan kenyataan yang ada. Outlet media, yang semestinya tertarik kepada kenyataan yang sebenarnya, sangat janggal ditaklukkan oleh prospek lebih mendalami motif pembunuh. Nah, kita tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Nona Hale yang menyasar sekolah Covenant. Tetapi jelas, jika ini adalah kasus dari kebencian anti-Kristen, kita seharusnya mengetahui semua hal itu. Termasuk bagaimana ini memberikan ilham. Orang-orang tidak stabil, sangat peka kepada ideologi beracun. Kita sudah tahu adanya kelompok-kelompok pecahan radikal yang jelas anti-Kristen. Lihat saja bagaimana mereka menyerang gereja-gereja dan pusat pro-kehidupan beberapa tahun terakhir. Dan adanya rencana Hari Pembalasan Trans, hari Sabtu ini. Video-video yang mengancam, disiarkan secara online guna mempromosikannya. Nah, tidak ada keterangan hal ini dari pejabat kantor kejaksaan. Dan bahkan pekan ini, Merrick Garland menolak membahas kemungkinan pemikiran kejahatan kebencian dalam penembakan Nashville ini. Apakah Anda berencana untuk membuka penyelidikan kejahatan, kebencian kepada orang-orang Kristen sebagai sasarannya? FBI dan ATF ada di tempat kejadian perkara, dan bekerja sama dengan polisi setempat, dan hingga sekarang, motifnya belum diketahui. Ini jelas adalah mengenai politik. Kelompok Demokrat telah sangat mengupayakan hal ini dalam berita. Bahwa orang-orang Kristen Amerika berkulit putih, merupakan orang-orang paling berbahaya di bumi. Ingat kelompok itu, menjadi musuh nyata mereka. Adanya orang-orang muda ini, yang diorganisir secara online, dan menyebut diri mereka America First. Jelas itu dipakai sebagai slogan, kami adalah orang nasionalis berkulit putih. Kaum nasionalis Kristen meyakini bahwa Amerika Serikat didirikan sebagai suatu negara khusus bagi orang-orang Kristen berkulit putih. Dan ancaman apapun kepada agenda itu, mesti dibasmi, bahkan jika itu berarti tindakan kekerasan. Anda berbicara mengenai orang-orang yang meyakini negara etnis, atau teokrasi keagamaan. Kita benar-benar dalam masa kritis. Banyak orang yang mengatakannya, tapi kita sudah berada di dalamnya. Kita tidak punya waktu untuk berdebat tentang hal-hal yang sudah jelas, atau menyangkal fakta-fakta dasar, atau berpura-pura bahwa kita hidup di dunia fantasi, di mana satu jenis kelamin bisa menjadi jenis kelamin lainnya. Kita tidak boleh membiarkan oknum-oknum palsu memecah belah kita. Kerja keras, keluarga, iman dan paham patriotisme, itu adalah hal yang akan menyelamatkan kita. Itu sudah terbukti. Martin, kesimpulan yang diambil pembawa berita tadi juga merupakan posisi kita secara menyeluruh. Tepat sekali. Jadi ketika Anda melihat semua hal ini, dan Anda menjadi sangat gusar oleh semua hal tadi. Namun Anda harus mendengarkan apa yang dia katakan terakhir, dan inilah posisi kita selama ini. Ini posisi kita, kemana ini akan menuju? Kita akan mengalami bandul yang berayun.
Untuk memperjelas, kita tidak setuju dengan hal yang dikatakan pembawa berita tadi di akhir. Yang kita katakan, ini akan membuat bandul berayun. Karena paham patriotisme, dan hal-hal tadi, akan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Ya. Dan itu yang kita telah katakan, hal ini membuktikan bahwa bandul akan berayun. Saya sependapat dengan Anda. Tapi saya ingin mengatakan, kita tidaklah menentang mengenai pembentukan topik moral yang benar. Benar, itu intinya. Jadi, bahkan organisasi-organisasi gereja pun akan mengatakan bahwa, pada akhirnya, topik moral dibahas, dan umat manusia sedang bergerak dalam arah yang benar. Tetapi kembali, mari kita tegaskan, jika adanya penyuntikan racun ke dalam kompas moral, maka itu akan membawa kepada kebinasaan. Dan memang ada penyuntikan racun ke dalam kompas moral. Karena itu mengikuti aturan yang diubahkan. Dan Alkitab sangat jelas mengatakan, inilah mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan yang memiliki kesaksian Yesus. Dan orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah, dan memiliki iman Yesus. Jadi, ini akan menjadi benturan. Jadi benturan yang terakhir, akan terjadi di antara dua sistem keagamaan. Dan seluruh dunia akan terlibat. Nah, siapa yang bisa menulis naskah begitu cemerlang? Kita sedang menonton sebuah film, benar. Dan kita menanyai diri kita sendiri, siapa yang bisa menulis naskah sebegitu cemerlang? Hanya iblis yang bisa menulisnya. Karena bahkan para pelakunya, tidak mengetahui hal yang sedang terjadi. Itu masalahnya. Jadi sebagian besar orang, bahkan pembaca berita terhisap ke dalamnya. Dan terperangkap di dalamnya. Dan kita setuju, ini sungguh mengerikan semua hal tidak bermoral ini. Dan ini ada di semua tempat, yang dibuat di sepanjang waktu, penyisipan ini, seperti yang saya katakan. Iblis telah menciptakan semua sistem keagamaan ini, yang saling berperang, untuk waktu yang tidak diketahui. Sekarang, dia menyatukan mereka. Dengan membangun pusat kebersamaan, mendirikan agama Abraham. Dan menandatangani dokumen, dan orang berjubah putih sangat sibuk. Dan orang berjubah putih itu, yang berperan di belakang layar, dan yang menjalankan teater Jesuit, Hollywood. Dan di antara semua ini, sekarang dia membahas semua topik ini. Dan sekarang Anda tidak bisa berkata, maaf, Anda mesti memisahkan diri dari agama itu, karena tidak selaras kepada Alkitab. Karena sekarang mereka semua telah bersatu. Dan jika ada yang menentang, maka dia akan menjadi musuh. Dan sekarang ada topik permasalahan moral. Dan ada yang berkata, maaf, ada yang salah. Orang-orang itu akan sangat gusar. Anda bisa melihat masa kesesakan akan datang. Ya, ini sudah di depan mata. Jadi, apakah mereka sudah meminta diadakannya perundang-undangan guna membetulkan kompas moral? Ya. Lihat saja berita ini. Dari sumber Newsmax, DPR Tennessee ajukan RUU yang mengkriminalisasi pertunjukan tarian telanjang. Kita tidak perlu membahasnya secara lengkap. Mereka sudah mengajukan tindakan legal dan hukum untuk memeranginya. Ini pasti mengarah kepada suatu tujuan. Tentu saja mengarah kepada suatu tujuan. Jadi agenda transgender akan mengguncang umat manusia. Dan memang sedang mengguncang umat manusia. Saya ingin meramalkan, ini akan mengguncang setiap denominasi yang ada. Dan memang ini sudah mengguncang setiap denominasi yang ada. Kita mesti memastikan, kita mengenal Alkitab kita, dan mengenal apa yang dikehendaki Allah. Dan bahwa kehidupan kita selaras dengan kehendak Allah. Tentu saja. Dan ada banyak dosa, dan bukan hanya dosa melawan hukum ketujuh. Ada 10 hukum, dan ini sangat luas, yang meliput semua unsur umat manusia. Kita mesti menguji diri kita dengan masing-masing hukum itu, apakah kita selaras kepada Allah, atau tidak. Dan jika adanya pelanggaran, misalkan hukum ke-6 dalam pikiran Anda, atau hukum ke-8, ke-9, ke-10, atau pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima, maka Anda mesti menyelaraskan hidup Anda kepada Tuhan. Tepat sekali.
Termasuk hal yang salah dari hukum ketujuh. Anda tidak bisa mengabaikannya dengan berkata, saya lahir dengan cara itu. Tuhan telah menciptakan manusia itu, laki-laki dan perempuan. Little Light Studios telah merangkumnya dengan sangat baik. Dan kita telah mengambil ringkasannya, dan melihat isi pembahasan mereka. Kamar mandi transgender muncul entah dari mana. Tujuan berikutnya di jalur ini adalah pedofilia. Saya menjaminnya. Dijamin. Bahkan dia sangat menjaminnya, dia akan melakukan pedofilia hanya untuk memastikan hal ini terjadi. Maksud saya, pria itu benar-benar tolol yang legendaris. Saya jamin pedofilia adalah yang berikutnya. Dr. James Cantor, dari KMHI mengingat suatu wawancara dengan Toronto Star, mengatakan, merujuk kepada pedofilia sebagai suatu orientasi seksual. Sama seperti orientasi seksual lainnya, pedofilia bisa memiliki ciri-ciri yang berbeda. Siapa saja bisa dilahirkan menjadi seorang pelaku pedofilia. Kita mesti menerima pelaku pedofilia adalah orang-orang yang belum memilih seksualitas mereka. Kita harus menerima bahwa pedofilia adalah preferensi seksual. Statistik menunjukkan, akan adanya satu orang atau dua orang dari kalian yang akan berjuang melawan beberapa bentuk ketertarikan pedofilia. Tetapi masalahnya adalah, orang-orang ini tidak bisa membicarakan perasaan mereka, karena mereka tahu, mereka akan dibenci untuk hal itu. Tetapi itu tidak masuk akal, karena kita membicarakan mengenai biologi. Kita membicarakan mengenai orientasi seksual. Jika Anda ingin menjadi penari waria dan orang tua Anda tidak mengizinkannya, Anda membutuhkan orang tua baru. Apakah anak-anak Anda ada di dalam? Ya, ada 3, 4 anak-anak, tapi semua berpakaian lengkap. Ini adalah pertunjukan di bawah bimbingan orang tua. Seperti tur, ramah bagi keluarga. Sebenarnya kita tidak ingin menunjukkannya, tetapi hanya untuk membuat orang menyadari bahwa kita tidak berurusan dengan hayalan, tetapi dengan kenyataan. Sungguh suatu dunia yang sakit tempat kita tinggal. Dan tidak heran, Tuhan memberikan batasan kepada penyisipan, yang disebut waktu. Tepat sekali. Nah, hal itu saja, memberitahu bahwa waktu hampir habis. Bukankah Tuhan harus mengakhirinya sekali saja? Ya, lebih dari 1 kali. Lebih dari 1 kali. Baiklah. Nah Martin, jika pergerakan transgender membuat gusar orang-orang Kristen, tidakkah orang-orang Kristen memerlukan tokoh pembela? Ya. Mereka memerlukan seorang pahlawan yang akan membereskan masalah ini. Baiklah, nah, jika saya bisa menduga, atau Anda saja yang menduga, kira-kira siapa tokoh itu? Mungkin Paus? Bukankah luka parah itu akan sembuh? Ya. Apakah seluruh dunia akan heran dan mengikutinya? Jadi apa yang akan menjadi posisi Paus? Bagaimana menurut Anda? Paus akan menentangnya, dan kadang-kadang mengizinkannya. Jadi berbicara ganda, tetapi demi menarik massa kepada dirinya. Paus mesti berbicara menentangnya, benar. Dan membuat bandul berayun. Membuat bandul berayun. Mari kita melihat apa yang dikatakan Paus. Jadi, ideologi gender, merupakan salah satu penjajahan ideologi yang paling berbahaya. Komentar Paus menggemakan pernyataan yang sebelumnya, yang mengutuk ideologi transgender. Sebagai kekacauan mendasar, yang dipaksakan kepada kaum muda. Menurut Anda, itu akan diterima baik oleh orang-orang Kristen? Ya, tetapi ini tidak akan diterima baik oleh orang-orang yang menganggapnya sebagai orientasi seksual. Tidak, itu tidak akan cocok dengan mereka sama sekali. Paus membuat komentar ini, dalam sebuah wawancara dengan sebuah koran Argentina. Paus ditanyai, mengapa ini berbahaya? Dia melanjutkan, karena ini mengaburkan perbedaan dan nilai antara laki-laki dan perempuan. Semua umat manusia merupakan jalinan perbedaan. Ini mesti berkembang dalam jalinan perbedaan, kata Paus. Pertanyaan gender melunturkan perbedaan dan membuat dunia sama. Semua muram, semua serupa, dan itu bertentangan kepada misi manusia. Jadi, di sini Paus mengatakan kata-kata yang benar, tetapi dalam saat lainnya. Dia membenarkan atau mengizinkan tindakan-tindakan tertentu, yang jelas-jelas anti-Alkitabiah. Jadi, tanpa memanjangkan intinya, mesti ada upaya media yang terus-menerus, guna mendorong poin ini.
untuk mengganggu orang-orang yang ingin menetapkan posisi. Dan salah satunya ialah perempuan Inggris ini, yang ditangkap karena berdoa dalam hati. Dia ditangkap untuk hal yang ada dalam pikirannya, tetapi kemudian dilepaskan. Kemudian dia kembali ditangkap, itu pasti membuat marah orang-orang. Pastilah, khususnya jika hakim sudah membebaskannya. Nah, poin selanjutnya, pelatih sepak bola SMA, dipecat karena melakukan doa, dan dia menuntut ke pengadilan. Dan dia menang dalam kasus pengadilan. Jadi, ini adalah topik yang senantiasa keluar dalam media. Mengingatkan orang-orang akan adanya perang melawan nilai-nilai keagamaan, dan orang-orang menjadi marah. Apakah itu akan membuat bandul berayun? Ini sudah dimulai. Baiklah, nah, berita lainnya, adanya bintang olahraga, banyak sekali beritanya. Di sini ada penjaga gawang, James Reimer, yang menolak memakai kaos berlambang LGBTQ, dan semua memujinya, dan banyak juga yang menjadi marah. Dan mereka mencoba membawa orang-orang untuk ikut-ikutan. Kereta ini yang semakin kencang lajunya. Dan ini seperti dikatakan orang tadi, tidak ada remnya. Tidak ada remnya. Nah, ingatkan Anda dalam tulisan Roh Nubuat, Ellen White mendapat penglihatan mengenai kereta api yang semakin melaju, dan pengemudinya dan yang mengendalikan mesin uapnya adalah setan itu sendiri. Jadi, Martin, orang-orang mulai mengambil keputusan. Dan berkata, saya tidak mau turut agenda ini. Dan mereka akan banyak pendukungnya. Maka bandul akan segera berayun. Dan segera setelah bandul berayun, dan adanya kelompok kecil yang berkata, kami setuju dengan nilai-nilai Anda, tetapi ada masalah, dan Anda menunjukkan masalahnya. Pelanggaran kepada hukum Allah. Mengikuti binatang. Dan nilai-nilai binatang, dan bukannya nilai moral Allah. Inilah mereka yang menuruti hukum-hukum Allah, dan memegang kesaksian Yesus. Akan terjadi kejengkelan. Dan pada akhirnya, semua amarah itu, akan diayunkan dan diarahkan kepada kelompok kecil itu. Jadi, Martin, kiranya Allah menolong kita, ketika kita akan menghadapi masa depan ini secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, dunia seperti kereta api cepat yang melaju kencang menuju kepada kebinasaan. Tolonglah kami agar fokus, mengapa Engkau telah memberikan peringatan terakhir seperti di dalam kitab Wahyu. Kepada orang-orang agar dibawakan kepada dunia, kami tahu, Tuhan, dalam seruan nyaring. Sehingga banyak mata yang dibukakan. Sekarang kami tahu Tuhan bahwa dalam seruan nyaring, banyak yang akan merespon. Dan sayangnya, banyak dari mereka yang akan menggantikan mereka yang meninggalkan barisan orang-orang yang seharusnya tahu lebih baik. Yang mengizinkan ideologi yang menyusup ke dalam pikiran mereka. Tolong kami agar bisa efektif dalam membawakan pekabaran terakhir kepada dunia. Dan buatlah kami menjadi bagian dari seruan nyaring adalah doa kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus. Untuk dorongan semangat, doa-doa dan sumbangan finansial melimpah. Untuk kontak lebih lanjut. Kami memuji Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia dan sejati, untuk rahmat-Nya dan belas kasihan-Nya, dan kesempatan bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa akan kerajaan-Nya yang akan datang.